Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni dengan NIM 44432400090 dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ekosistem mangrove, di mana ekosistem mangrove ini sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari. Langsung saja kita ke PPT-nya. Yang pertama ada definisi, terus ada informasi umum, ada zona mangrove, lalu ada manfaat, ancaman, dan upaya konservasi. Lanjut kita bahas satu persatu. Yang pertama ada definisi. Sini, mangrove adalah vegetasi khas yang tumbuh di wilayah pesisir tropis dan subtropis, terutama di daerah pasang surut yang berlumpur atau berpasir, menurut Fauzi Ningrum et al. 2023. Ekosistem mangrove bukan hanya kumpulan pohon di wilayah pesisir saja, tetapi merupakan sistem biologis yang dinamis dengan interaksi intens antara komponen biotik, flora, fauna, dan abiotik, pasang surut, salinitas, suhu, atau substrat. Mangrove juga sering disebut sebagai ekoton, yaitu zona transisi antara darat dan laut yang memiliki keragaman hayati tinggi serta sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan. Jadi mangrove ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungannya. Lanjut kita ke informasi umum. Indonesia ini memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, mencakup sekitar 3,31 juta hektar atau sekitar 23% dari total luas hutan mangrove global. Ekosistem ini tersebar di sepanjang garis pantai Indonesia yang panjangnya mencapai lebih dari 95.000 km menurut Putra et al. 2025. Mangrove Indonesia ini terbagi menjadi dua tipe utama berdasarkan komposisi jenis dan kondisi fisiknya. Yang pertama ada mangrove sejati seperti Rhizopora sp dan Avicennia sp yang hanya hidup di habitat pasang surut. Lalu yang kedua ada mangrove asosiasi seperti Hibiscus thaliacus sama Pongama pinnata yang tidak hanya terbatas di kawasan pasang surut saja, dia bisa hidup di kawasan yang tidak memiliki pasang surut. Selanjutnya kita ke zona persebaran mangrove. Ekosistem mangrove terbagi menjadi beberapa zona berdasarkan jaraknya dari garis pantai dan jenis vegetasi yang mendominasi menurut Nanlohi et al. 2017. Di sini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona proksimal, yaitu zona yang terletak paling dekat dengan laut. Biasanya didominasi oleh spesies seperti Rhizopora. Selanjutnya ada zona tengah, di mana zona tengah ini adalah zona yang berada di tengah-tengah antara zona proksimal dan zona distal. Selanjutnya ada zona distal. Zona distal ini terletak paling jauh dari laut, seringkali didominasi oleh nipa. Nipa ini tanaman atau tumbuhan yang tumbuh seperti pohon pandan, namun memiliki buah dan vegetasi lainnya yang lebih toleran terhadap kondisi daratan. Lanjut ke manfaat mangrove. Hutan mangrove ini memiliki berbagai manfaat dan fungsi penting, antara lain ekologis, ekonomi, dan sosial. Ekologis ini adalah sebagai habitat bagi berbagai spesies, penyangga terhadap abrasi dan intrusi air laut, serta penyerap karbon yang efektif. Jadi si mangrove ini bisa menahan gelombang atau menahan abrasi yang langsung ke darat. Bayangkan saja jika tidak ada mangrove, si gelombangnya itu akan langsung menghambur ke daratan.
Tapi ketika ada mangrove yang menjadi penyangga, gelombang itu tidak akan langsung masuk ke daratan. Selanjutnya ada ekonomi. Jadi manfaat mangrove ini juga ada manfaat ekonominya nih. Manfaat ekonominya itu sebagai sumber mata pencaharian melalui perikanan, ekowisata, dan produk olahan seperti teh dan sabun dari mangrove. Selanjutnya ada sosial. Manfaatnya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kita memanfaatkan alam yang ada. Selanjutnya ada ancaman ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove menghadapi berbagai macam ancaman, termasuk konversi lahan, eksploitasi berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Konversi lahan ini adalah peralihan lahan atau peralihan fungsi lahan menjadi tambak, permukiman, atau industri. Inilah yang membuat si mangrove menjadi terancam punah karena banyak sekali mangrove yang diganti menjadi lahan tambak, terus dijadikan pemukiman warga dan juga dijadikan industri. Selanjutnya ada eksploitasi berlebihan, di mana terjadi penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar atau pembangunan. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil atau menebang kayu mangrove itu sebagai bahan bakar atau sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada polusi, di mana polusi ini sangat mengancam ekosistem mangrove karena pencemaran dari limbah domestik dan industri yang merusak kualitas air dan tanah. Seperti yang kita bilang tadi bahwa mangrove ini adalah salah satu makhluk hidup yang sangat sensitif atau tanaman yang sangat sensitif. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola cuaca yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Perubahan iklim ini sangat mempengaruhi atau menjadi ancaman bagi ekosistem mangrove. Selanjutnya ada upaya konservasi. Jadi, sudah berbagai upaya telah dilakukan untuk konservasi mangrove di Indonesia. Antara lainnya itu ada rehabilitas dan penanaman kembali, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan sosialisasi, lalu ada kebijakan dan regulasi. Rehabilitasi dan penanaman kembali ini adalah program penanaman mangrove di daerah yang mengalami kerusakan. Jadi, mereka akan mensurvei tempat-tempat atau melihat mangrove-mangrove yang memang sudah rusak atau sudah harus direhabilitasi dan ditanam kembali. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini melibatkan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Jadi dengan memberdayakan masyarakat ini kita bersama-sama untuk memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove melalui edukasi atau kampanye lingkungan. Dengan kita melakukan edukasi, akan banyak orang-orang yang mengerti atau paham dengan cara menjaga mangrove. Selanjutnya kebijakan dan regulasi, di mana penerapan peraturan yang mendukung pelestarian mangrove seperti Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Kemudian
upaya konservasi mangrove ada pemanfaatan teknologi dengan menggunakan drone dan citra satelit digunakan untuk memantau dinamika luasan mangrove secara real time, serta mendeteksi lokasi yang mengalami degradasi untuk direstorasi. Jadi, penggunaan teknologi ini atau pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk melihat di mana titik mangrove, pohon-pohon mangrove yang memang sudah rusak yang harus direstorasi kembali. Kemudian ada konservasi berbasis masyarakat adat. Di sebagian wilayah seperti Papua dan Maluku, konservasi mangrove ini berhasil karena berbasis pada kearifan lokal atau sasi laut yang membatasi eksploitasi sumber daya dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya juga ada rehabilitas berbasis ilmu ekologi lanskap, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya menyambungkan kembali fragmentasi habitat mangrove dengan menciptakan koridor ekologis. Menurut Rahmawati et al. 2023. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.